Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid Mustafa selaku dosen mata kuliah psikologi klinis. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intervensi dalam psikologi klinis. Oke, langsung saja. Perkenalkan, kami kelompok pertama yang beranggotakan Ridwan Aulia Habibillah dengan NIM 086. Yang kedua, Salsabila Agnia Imani dengan NIM 096. Yang ketiga, Vivin Aurelia Zahra dengan NIM 097. Kemudian Natwa Anjani dengan NIM 109. Kemudian Azizah Hoirunisa dengan NIM 123. Saya sendiri Aninda Aulia Latifa dengan NIM 125. Dan yang terakhir Alfian Kosjianto Putra dengan NIM 126. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan kepada rekan saya yang bertugas menyampaikan materi yang pertama. 1. Intervensi psikologi dan psikoterapi. Intervensi berasal dari kata intervens yang artinya campur tangan. Jadi intervensi dalam psikologi dapat berarti usaha untuk mengubah kehidupan saat ini dengan cara tertentu. Perubahan bisa besar atau kecil, negatif atau positif. Istilah intervensi biasanya mengacu pada upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Intervensi tidak hanya dilakukan oleh psikolog, tetapi dapat digunakan di berbagai bidang. Salah satu intervensi dalam hubungan profesional antara psikolog dan pasien adalah psikoterapi. Psikoterapi menurut Wahlberg dan Frank dalam Paris 1992 adalah suatu bentuk perlakuan treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional, di mana seorang terlatih secara sengaja membina hubungan profesional dengan seorang klien dengan tujuan menghilangkan, mengubah, atau memperlambat simptom untuk mengantarai pola perilaku terganggu dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang posesif. Definisi ini banyak mengandung unsur medis. Terapi psikodinamika adalah psikoterapi yang didasarkan pada teori Sigmund Freud atau salah satu cabangnya yang mencoba membantu klien mencapai wawasan tentang motif bawah sadarnya dan sering mencari asal mula masa kanak-kanak dari konflik dan kesulitan psikologis saat ini. Psikodinamika yang dikemukakan oleh Freud disebut teori psikoanalitis. Didasarkan pada keyakinan bahwa masalah-masalah psikologis seperti histeria adalah akibat dari konflik psikologis di luar alam sadar yang dapat dilacak pada masa kecil. Psikoanalisis menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku. Beberapa teknik yang lebih populer meliputi 1. Interpretasi mimpi. Cara yang penting untuk mengungkap alam bawah sadar dan memberikan kepada seseorang tentang pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. 2. Asosiasi bebas. Suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis di masa lalu. 3. Transferensi. Pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya, atau secara lebih khusus pemindahan emosi dari seseorang kepada terapis. Kemudian ada terapi behavioral dan kognitif behavioral. Kendall tahun 1993 mengemukakan bahwa terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi merupakan sebuah bentuk terapi yang singkat dan terstruktur yang berdasar pada premis bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain melalui proses timbal balik. Kognitif behavioral terapi bertujuan untuk menurunkan distres psikologis dan perilaku maladaptif dengan mengubah cara individu berpikir dan menginterpretasikan dirinya, kehidupannya, dan masa depannya. Dobson tahun 1988
merangkum terapi-terapi kognitif berdasarkan 3 proposisi fundamental. Yang pertama, aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku. 2. Aktivitas kognitif dapat dimonitor dan diubah. 3. Perubahan perilaku yang diinginkan dapat dipengaruhi melalui perubahan kognitif. Poin 4. Terapi-terapi humanistik. Corsini tahun 1999 mendefinisikan terapi humanistik adalah terapi yang dimaksudkan untuk menangani manusia secara menyeluruh yang mengacu pada holisme. Sebuah konsep mirip Gestalt bahwa keseluruhan lebih dari sekedar hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi organisme yang kompleks tidak dapat dipahami dengan melihat bagian-bagiannya secara terpisah. Adapun salah satu terapi humanistik milik Rogers yaitu terapi client-centered atau person-centered. Terapi ini menekankan pada kejelasan mengenai persepsi seseorang terhadap dirinya dengan interpretasi membuat sadar seseorang mengenai hal yang sebelumnya tidak disadari. Rogers memformulasikan 3 macam kualitas terapis yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama kongruensi. Kongruensi adalah korespondensi di antara pikiran dan perilaku terapis. Yang kedua empati. Empati yaitu persepsi akurat tentang perasaan orang lain. Dan yang ketiga, anggapan positif tanpa syarat, yaitu respect yang tidak menghakimi. Menurut Ash Harvey, dalam Mukrifah 2008, terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Terapeutik juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan sehingga komunikasi terapeutik sendiri mengandung kegiatan yang direncanakan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan konsel. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang dilandasi kompetensi tertentu yang diperoleh melalui pendidikan akademik. Adapun salah satu terapeutik adalah terapi interpersonal. Terapi interpersonal merupakan pendekatan yang berakar pada hasil karya Stagg Sullivan. Terapi ini meskipun berasal dari latar belakang psikodinamik atau neo-Freudian, tapi mendapat pengaruh kuat dari ide-ide bidang sosiologi dan psikologi sosial. Konseling dan perkembangannya. Gibson menekankan bahwa konseling adalah hubungan tolong-menolong yang berpusat kepada perkembangan dan pertumbuhan seorang individu serta penyesuaian dirinya dan kehendaknya kepada penyelesaian masalah, juga kehendaknya untuk membuat keputusan terhadap masalah yang dihadapinya. Konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Konseling didesain untuk menolong klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan serta membantu mencapai tujuan penentuan diri mereka melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal. Pietro Vesa dan kawan-kawan menunjukkan ciri dari konseling profesional, yaitu pertama, konseling merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah terlatih. 2. Klien mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta tingkah laku atau sikap-sikap baru. 3. Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara klien dan juga konselor. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi psikologi, intervensi dalam psikologi klinis. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah, intervensi dalam psikologi adalah usaha untuk mengubah kehidupan sekarang dengan cara-cara tertentu. Perubahan ini bisa besar atau kecil, bisa bersifat positif, juga negatif. Dalam intervensi psikologi klinis terdapat beberapa terapi, di antaranya adalah terapi psikodinamika. Terapi ini membahas mengenai capaian wawasan seseorang tentang motif bawah sadarnya yang berasal dari masa lalu. Kemudian terapi behavioral dan kognitif behavioral yang menyatakan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain melalui proses timbal balik. Kemudian terapi humanistik yang
berisi bahwa jika ingin menangani manusia, maka penanganannya harus menyeluruh dan mengacu pada holisme. Yang terakhir adalah terapeutik lain yang membahas tentang segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Intervensi psikologi klinis juga membahas tentang konseling dan perkembangannya. Konseling merupakan hubungan tolong-menolong yang berpusat pada pengembangan dan pertumbuhan individu serta penyesuaian diri dan kehendak dalam penyelesaian masalah. Terima kasih. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok pertama, kurang lebihnya memohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.